Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liana Wulandari dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, angkatan 2017. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja praktik saya selama 1 bulan di UMKM kedai kopi yang bernama Coffee Connection. Langsung aja ke slide pertama, ada latar belakang. Alasan saya memilih judul penerapan promosi di Coffee Connection karena saya ingin mengetahui tentang bagaimana promosi yang sudah diterapkan di tempat usaha ini. Dan inti tempat kerja praktek yang dipilih, Coffee Connection merupakan salah satu tempat kedai yang menjadi tempat untuk sekedar melepas lelah atau tempat refreshing yang bisa menyegarkan suasana kembali. Selain itu, Coffee Connection dijadikan juga sebagai tempat berkumpul para masyarakat dan tempat untuk bertemu teman lama, sahabat, atau bahkan rekan bisnis untuk membahas suatu bisnis tertentu. Di slide selanjutnya ada sejarah singkat Coffee Connection. Sejarah singkatnya yaitu Coffee Connection, sebuah kedai yang didirikan di daerah Purwasari Cikampek pada tahun 2016, berawal dari mencoba-coba untuk menghindari ngantuk saat belajar di waktu malam hari. Pemilik usaha ini yang bernama Asep Sulistiono justru ketagihan untuk terus minum kopi dengan alasan nikmatnya aroma dan rasa kopi. Waktu berlalu, saat Asep Sulistiono masih duduk di bangku kuliah, ia pun terpikir untuk mendirikan sebuah kedai kopi serta tempat nongkrong asik untuk para pecinta kopi di daerah Purwasari Cikampek. Nah, adapun identitas Coffee Connection, yaitu nama perusahaannya Coffee Connection, tanggal berdiri 19 Januari 2016, alamat Jalan Raya Purwasari, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang. Jenis perusahaannya ini adalah pangan dan jumlah karyawan 5 orang, produknya minuman dan makanan. Dan adapun tinjauan pustaka, pengertian manajemen menurut James Avis tahun 2006, manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengadilan upaya dari anggota organisasi, serta penggunaan semua sumber daya yang ada pada organisasi. Yang kedua, menurut Melayu SP Hasibun 2000, manajemen adalah ilmu yang seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Yang ketiga, menurut Tehani Handoko 2000, manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan, penyusunan, personalia, dan pengarahan. Selanjutnya, ada pengertian dari manajemen pemasaran. Saya ambil dari 3 sumber buku, yaitu menurut Daryanto Chet Ai 2011-306. Manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan pengambilan program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan target pembelian untuk mencapai sasaran organisasi. Manajemen pemasaran termaksud menata olah permintaan yang akhirnya termaksud menata olah hubungan dengan pelanggan. Yang kedua, menurut Daryanto 2011-67, manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan target pembelian untuk mencapai sasaran organisasi. Proses pemasaran itu dimulai sejak sebelum barang-barang diproduksi dan tidak berakhir dengan penjualan. Yang ketiga, menurut Kotler dan Armstrong 2014-27, pemasaran adalah proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dengan tujuan menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya. Adapun pengertian manajemen promosi, saya ambil juga dari 3 sumber buku. Yang pertama, menurut Agus Hermawan 2013-38, Agus Hermawan mengemukakan pengertian promosi adalah salah satu prioritas dari kegiatan pemasaran yang diberitahukan kepada konsumen bahwa perusahaan meluncurkan produk baru yang menggoda konsumen untuk melakukan kegiatan pembelian. Yang kedua, menurut Daryanto 2011-94, pengertian promosi adalah kegiatan terakhir dari marketing mix yang sangat penting karena kebanyakan pasar lebih banyak bersifat pasar pembeli di mana keputusan terakhir terjadinya transaksi jual beli saat dipengaruhi oleh konsumen. Yang ketiga, menurut Kotler dan Keller 2010-496. Kotler dan Keller mengemukakan pengertian promosi adalah sarana di mana perusahaan berusaha untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen baik secara langsung atau tidak langsung tentang suatu produk dan merek yang mereka jual.
Adapun tujuan dan metode, di sini tujuan saya melakukan kerja praktik ini adalah untuk memahami dan menjelaskan proses promosi menggunakan media sosial dan melalui event-event khusus yang dibuat oleh usaha Coffee Connection dalam mengembangkan usaha Coffee Connection yang terletak di Purwasari Cikampek. Metode penelitian yang saya gunakan adalah observasi dan wawancara. Observasi biasanya diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis yang teliti. Dalam arti luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas kepada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun data yang ingin diketahui dan adapun kelebihan pengumpulan data dengan cara wawancara adalah data yang diperlukan langsung diperoleh sehingga lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan kerja praktik, tugas-tugas yang dilakukan selama melaksanakan kerja praktik yaitu selama kegiatan kerja praktik membantu mempromosikan Coffee Connection di media sosial saya dan menyebarkan brosur kegiatan event kepada masyarakat sekitar. Selain itu juga saya juga belajar membuat kopi menggunakan alat. Uraian pelaksanaan kerja praktek yang dilakukan oleh saya selama kerja praktek yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan 29 Februari 2020 dilaksanakan selama 6 hari di hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Tugas utamanya yaitu kegiatan yang saya lakukan selama proses kerja praktik adalah membuat sebuah kopi espresso dengan French press. Ini sangat mudah, tapi jika belum terbiasa akan terasa sulit. Untuk kualitas minuman kopi fresh dan nikmat tanpa ampas alat French press sudah bisa cukup memenuhi itu semua. Dan adapun cara kerja alat brewing kopi yang saat itu sangat sederhana, yaitu dengan menaruh bubuk kopi di dasar French press, kemudian tutupnya yang mempunyai batang penyaring menekan bubuk kopi sehingga hasil untuk kopi tersebut tidak terdapat ampas dan aromanya pekat karena mendapatkan tekanan dari si bubuk kopi tersebut. Adapun tugas pendukungnya yaitu saya menyebarkan brosur event menjadi tugas pendukung bagi saya karena sebagian dari promosi dan menyebarkan brosur tidak hanya kepada masyarakat sekitar, tetapi penulis atau saya juga memposting brosur tersebut di media sosial saya seperti Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp. Adapun permasalahannya yaitu yang pertama adalah kurangnya keterampilan barista dan pramusaji yang berperan sangat penting untuk keberlangsungan usaha ini. Yang kedua, dan masalah kedua adalah minimnya modal usaha karena minimnya modal usaha bahan baku biji kopi menjadi kurang varian. Yang ketiga, kurangnya strategi promosi penyebaran brosur kegiatan seperti event-event promosi. Nah, solusinya itu yang pertama, barista dan pramusaji harus lebih giat berlatih untuk keterampilan dalam membuat kopi untuk pelanggan karena keterampilan nomor 1 dalam usaha kopi. Yang kedua, dengan minimnya modal, sebaiknya pemilik mencari join untuk menambah modal usaha atau pemilik memiliki kerja sampingan. Yang ketiga, pemilik harus membuat brosur promosi untuk diupload di media sosial agar konsumen tahu bahwa di kedai Coffee Connection sedang ada promosi. Nah, adapun kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Coffee Connection menggunakan promosi untuk meningkatkan omset. Sekaligus di tengah masyarakat, yang dilakukan di kedai Coffee Connection adalah menggunakan media sosial dan baru-baru ini melakukan promosi dengan menyebarkan brosur kepada masyarakat sekitar untuk kegiatan mengadakan event-event seperti event PlayStation dan event musik akustikan, bagian dari mempromosikan produk minuman kopi yang dijual oleh Coffee Connection. Selain melakukan kegiatan promosi dengan menggunakan media sosial maupun mengadakan event, Coffee Connection yang beralamat di Purwasari Cikampek ini juga memanfaatkan komunikasi dari mulut ke mulut untuk memperkenalkan mengenai merek dan juga produk dari Coffee Connection. Adapun sarannya, untuk usaha kedai kopi perlu diperhatikan kembali untuk bauran promosi karena melakukan promosi di media sosial sudah menjadi kewajiban untuk usaha kedai kopi mempromosikan produk minuman kopi dari Coffee Connection. Dan saya berharap untuk kedepannya supaya lebih meningkatkan promosi seperti menyebar brosur kegiatan event atau brosur yang berisikan pengetahuan tentang kopi supaya lebih banyak masyarakat yang tahu akan adanya Coffee Connection. Selain itu, diharapkan juga Coffee Connection dapat menambah fasilitas yang ada, supaya dapat lebih menarik lagi minat kaum remaja yang berkunjung seperti menambahkan lampu lighting atau dekorasi tentang kopi, sehingga konsumen kaum remaja atau masyarakat sekitar dapat lebih menikmati kopi dengan baik. Nah, di sini terdapat dokumentasi selama saya melaksanakan kerja praktik di kedai Coffee Connection.
Oke, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.